Jumpa lagi dengan saya, Puri Kristanti, dalam acara podcast Rumah Sakit Era Medika. Tema kita pada siang hari ini adalah cara sehat konsumsi makanan khas di bulan Lebaran. Di era COVID-19 ini, kita sangat sulit untuk menghadapi Lebaran seperti tahun-tahun yang lalu. Kita harus terbiasa dengan social distancing, kita juga harus terbiasa dengan kebiasaan yang keluar, beli makanan di jalan-jalan bersama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita berkumpul dengan keluarga kita di rumah untuk merayakan Lebaran, dan kita di sini dilarang untuk melakukan silaturahmi ke rumah-rumah saudara kita. Nah, untuk itu kita harus bisa mensiasati bagaimana cara kita menikmati Lebaran kita ini ala COVID-19. Siang hari ini saya ditemani oleh Mbak Nela Setiawati AMD GZ, ahli gizi Rumah Sakit Era Medika. Selamat siang Mbak Nela. Selamat siang Ibu Puri. Iya, gimana Mbak kabarnya siang hari ini? Lumayan baik, alhamdulillah. Luar biasa Ya, pastinya. pastinya. Mbak Nela, Iya. saat ini kita kan berada pada era COVID-19 ya, bukan era milenium lagi, Iya, tapi betul. era COVID-19. Oke. Nah, di era yang seperti ini, Lebaran itu terkenal dengan kue-kuenya, terkenal dengan makanan yang serba lemaknya, dan juga kita terbiasa berkumpul dengan keluarga untuk menghabiskan semua jenis makanan yang sudah tersedia di rumah. Nah, tapi bagaimana Mbak dengan kondisi kita yang saat ini, cara mengontrol makanan, pola makannya, seperti apa yang harus kita lakukan pada era COVID-19 ini? Baik Ibu Puri, saya akan mencoba menjelaskan sih, kita sharing aja ya dalam hal ini. Bagaimana sih kita bisa mengontrol pola makan kita agar kita tetap sehat, yang pastinya tetap terjaga pola makannya, pola dietnya selama Lebaran, tapi kita harus stay di rumah. Jadi kita setiap hari kita biasakan selalu, kalau bisa sih dalam satu harinya 10 menit untuk selalu melakukan aktivitas kayak exercise kecil, olahraga kecil seperti itu. Yang paling penting sih untuk ini menjaga pola makannya, asupan nutrisinya harus selalu terpenuhi. Jadi setiap hari kalau bisa makan tetap teratur 3 kali. Itu jangan ditinggalkan sayurnya, kalau bisa harus ada sayur. Kalau nggak ada buah yang melengkapi vitaminnya bisa dari sayurnya. Seperti itu, kalau ada juga bisa ditambah pakai suplemen makanan. Boleh merek apa aja, yang penting itu sifatnya kayak menunjang imunitas tubuh kita, seperti itu. Jadi kayak yang lagi tren saat ini kan namanya kaum rebahan ya. Kita rebahan malah ini dapat apresiasi yang bagus dari pemerintah, mungkin seperti itu. Selama rebahan pun jangan sampai ini digunakan untuk selalu malas-malasan di depan televisi, memakai gadget seperti itu. Harus ada kayak kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, olahraganya jangan dilupakan, makannya tetap didominasi sama makanan inti pokoknya. Jadi nggak semua harus ngemil jajanan Lebaran seperti itu yang sering kita konsumsi, mungkin kue-kuenya atau apa. Soalnya kan kue-kue cookies itu setiap satu butirnya itu sudah mengandung banyak kalori sih, kayak nastar, kastengel seperti itu. Banyak penumpukan gula sama mentega bahan dasarnya kan. Itu nanti kalau terlalu banyak kita konsumsi bisa menimbun lemak di dalam tubuh pastinya. Nanti kalau yang udah bentuk tubuhnya mungkin sudah proporsional, gara-gara lupa diet seperti itu mungkin jadi melar seperti itu. Yang sudah gendut bisa tambah gendut kayak gitu. Ya mungkin bisa mungkin bisa dipahami lebih lanjut lagi. Baik, saya tadi melihat bahwa kaum rebahan ini justru diberikan support oleh pemerintah.
Betul. Dalam artian, memang saat ini di era COVID-19 ini kita harus mengurangi kegiatan di luar. Nah, seperti Iya. itu. Lalu untuk makanannya tadi Mbak Nela tadi bilang makanan sehat gitu ya. Kita harus makan makanan sehat minimal yang mengandung serat ya. Iya. Sayur ya, Iya, betul seperti itu. vitamin. Nah, tetapi kita juga banyak menemukan ini orang-orang ini karena dia sudah tanda kutip mengurangi kegiatan di luar, kebanyakan mereka selalu berbelanja banyak ya untuk makanan sehari 2 hari. Karena saya lihat ya di sekitar kita banyak pintu-pintu yang ditutup. 2 hari Lebaran dilarang keluar rumah, dilarang keluar dari lingkungan masing-masing. Jadi otomatis kita akan menimbun makanan di situ. Nah, dari makanan-makanan ini yang akan kita gunakan, akan kita konsumsi di hari Lebaran ini, ya, itu bagaimana sih caranya supaya kita bisa menyimpan makanan ini dengan benar? Dan yang kedua, makanan-makanan apa saja kira-kira yang bisa kita sediakan, kita simpan pada saat bulan Lebaran ini atau di hari raya Lebaran ini, yang pastinya sesuai dengan asupan gizi ya, sesuai Iya. dengan asupan Iya. gizi masing-masing orang yang ada di rumah tersebut. Nah, gimana Mbak? Caranya kita membeli makanan yang seperti apa, yang sesuai, kemudian caranya bagaimana penyimpanan itu? Iya. Mungkin kayak banyak sih di sosial media yang kita lihat, banyak orang-orang berbondong-bondong ke swalayan modern membeli makanan untuk menimbun seperti itu. Pasti itu sifatnya kan junk food. Yep. Mungkin junk food lebih Yep, betul. banyak seperti itu. Alangkah baiknya kalau kita boleh menimbun makanan dalam rentang 1 atau 2 hari, tapi yang sifatnya bahan segar. Seperti kan banyak di swalayan-swalayan modern ataupun di pasar tradisional kita memilih bahan makanan segar. Nanti kita simpan di kulkas biasa yang rumah tangga ukuran biasa itu, kita bungkus plastik tertutup agar menjaga ini kesegaran si bahan tersebut, bisa untuk sayurnya, buahnya, jadi biar tetap segar. Itu bisa untuk kurun waktu 1 sampai 3 hari. Kita bisa mendapatkan makanan yang enggak sifatnya siap saji tapi itu sehat, tetap segar seperti itu. Boleh bayam, brokoli, paprika atau kapri itu kan masih bisa disimpan dalam kayak apa sih, box-box plastik seperti itu tetap segar tapi kita juga dapat sehatnya, nggak semua dari junk food atau siap saji seperti itu. Baik, itu kan kita berpikirnya kalau di rumah itu kebanyakan orang dewasa ya. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Lalu bagaimana dengan kalau di rumah itu ada lansia di situ? Nah, Iya. apakah makanan yang kita sediakan pada hari itu di saat Lebaran nanti aman juga dikonsumsi oleh anak-anak, balita khususnya juga untuk lansia? Oke, kita bisa memastikan jenis bahan apa sih yang bisa kita peroleh untuk yang cocok untuk anak kita, usia berapa, mulai dia mendapatkan makanan MPASI atau sudah mulai ke bentuk yang kayak normal orang dewasa. Kita bisa mengcombine dari bahan dasar tersebut. Katakanlah kita bisa membeli dari protein nabati, kita dapat tempe, tahu seperti itu. Nanti kita bisa olah berbagai macam menu. Kita bisa kombinasi si tahu tersebut sama sayur apa, wortel atau brokoli, kita kukus jadi nugget sayur seperti itu. Itu aman juga buat usia orang-orang usia lansia seperti itu. Jadi anak kecilnya dapat, untuk lansianya juga dapat. Kita nggak perlu menambahkan MSG atau apapun, kita cuma memakai garam sama gula saja sudah cukup. Sama bumbu dasar seperti bawang putih, itu juga sudah bagus karena di dalam bawang putih tersebut juga mengandung senyawa yang bisa bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh juga. Ya, jadi memang sahabat podcast Rumah Sakit Era Medika, kalau kita akan menghadapi Lebaran seperti saat ini ya, bukan berarti dengan era COVID ini yang kita notabene tidak bisa keluar kemana-mana, kemudian kita menimbun semua bahan-bahan makanan, semua snack-snack ya, itu yang siap saji. Nah,
tidak harus seperti itu. Ini terbukti dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nela tadi, bahwa makanan yang sudah kita beli di pasar yang berupa makanan segar dapat kita olah menjadi makanan-makanan yang nantinya bisa disimpan dengan aturan yang benar pastinya. Jadi untuk makanan-makanan ini kita bisa membeli di pasar, kita mengolah, kita menyimpan, dan kita sesuaikan kapan makanan ini akan kita konsumsi. Seperti itu ya Mbak Nela. Betul. Nah, ini juga berkaitan dengan snack-snack. Kalau tadi Mbak Nela sudah memberikan sedikit informasi bahwa snack-snack yang ada di bulan Lebaran ini, di hari-hari ini, itu kebanyakan manis. Betul Mbak? Ya. Nah, lalu makanan-makanan manis ini kalau kita tidak mengkonsumsi dengan benar, dengan asal-asalan saja, saya suka makan yang manis ini terus, nyemil terus. Nah, ini akan mengganggu kondisi dari kita sendiri dan akan merusak dari fungsi tubuh kita ya, terutama untuk lansia-lansia. Betul ya Mbak? Nah, oleh sebab itu, sahabat podcast Rumah Sakit Era Medika, kita berharap Mbak Nela pada siang hari ini punya tips khusus buat kita, apa makanan apa, penyimpanannya seperti apa yang wajib kita laksanakan. Nggak perlu repot-repot, di sini ada Mbak Nela yang akan menjawabnya. Monggo Mbak. Untuk tipsnya simpel aja sih, kita jangan kita melupakan prinsip dasar buat hidup sehat. Ketika zaman SD dulu kita bisa mendengar banyak sekali 4 sehat 5 sempurna seperti itu ya. Yap, betul. Itu masih harus tetap dilaksanakan meskipun kita sampai usia lansia juga. Jadi tipsnya simpel aja, tetap makan makanan yang penuh nutrisi tapi tidak harus mahal. Penuh nutrisinya cukup kita penuhi protein nabati sama protein hewaninya. Protein hewani bisa kita dapat dari telur, ikan bandeng, ikan lele. Meskipun terlihat kayak murah tapi sebenarnya itu tinggi sekali untuk proteinnya. Omeganya juga tinggi sekali. Untuk lauk nabatinya, protein nabatinya bisa kita dapat dari tahu, tempe yang mudah didapat seperti itu. Terus ini tetap melakukan olahraga kecil setiap harinya, kurang lebih 1 hari 10 menit seperti itu sudah bagus sekali. Kalau bisa dilakukan rutin. Lagi banyak ini sih marak COVID seperti ini, harus ini banyak melakukan olahraga kecil seperti itu, meskipun tidak harus keluar rumah sampai olahraga yang ekstra. Kita cukup sambil berjemur, latihan-latihan kecil aja sudah cukup. Mengatur manajemen stres juga penting sekali, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak. Kalau perlu dibutuhkan ketika kita melakukan aktivitas yang ekstra, kita bisa minum suplemen tambahan. Baik, itu tadi sekilas tips tentang makan makanan sehat ya, untuk segala usia. Jadi untuk yang kita makan setiap hari. Lalu bagaimana tips untuk lansia, cara makan makanan yang manis? Jadi kadang kan lansia selalu berpikir seperti ini, di rumah ada makanan manis, dia makan sama cucu-cucunya, sama anak-anaknya gitu, seneng. Nah, pada waktu kita selalu mengingatkan jangan dimakan, lalu kata-katanya apa? Sudah disiapkan, kenapa tidak boleh dimakan? Kan seperti itu. Nah, ini apa Mbak tips yang Mbak Nela bisa sampaikan kepada kita agar lansia kita ini bisa makan makanan manis dengan aman dan sehat? Nah, apa tipsnya Mbak? Ya, alangkah baiknya untuk kita yang lebih muda, istilahnya ya, lebih muda dalam satu keluarga, kita harus saling istilahnya saling bekerja sama untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan seperti ini. Jadi untuk lebih amannya kita bisa mendapatkan lansia tetap bisa makan, ikut merasakan juga makanan yang dikonsumsi yang lebih muda seperti itu, tapi tetap sehat, nggak sampai gulanya melonjak seperti itu kan? Betul. Ya, karena kebanyakan lansia kan ada diabetes juga ya Mbak ya. Itu kita bisa mengingatkan beliau bahwa konsumsi sebaiknya untuk ukuran lansia seperti itu. Kalau untuk kue nastar ataupun kastengel itu yang sering yang tinggi banget kejunya seperti itu, yang
sering sekali kita jumpai ketika lebaran seperti itu, maksimal tiga buah aja sudah cukup sekali. Cukup. Iya. Tapi kalau nanti gini, Gimana? mana ada 3 sudah berasa enak. Gimana Mbak? Kita harus memberikan sedikit wacana mungkin ya, sedikit wacana seperti itu, bahwa nanti kalau si lansia tersebut terlalu banyak mengkonsumsi seperti itu, pasti ada gangguan kesehatannya mungkin, atau mungkin lansia tersebut mempunyai sakit seperti stroke atau jantung, nggak harus diabetes ya ini. Itu bisa memicu sekali yang berbahan dasar banyak mentega atau gula seperti itu. Baik, lalu bagaimana Mbak kalau misalkan ini saya sendiri, kadang orang tua saya itu kan kalau diingatkan kan marah ya. Ya. Kalau sudah makan makanan yang manis, lupa minum. Nah, saya selalu beralibi, saya beranggapan kalau sudah makan makanan manis, minum air putihnya ini ditambah lebih banyak, kira-kira nanti mempengaruhi nggak ya Mbak di kondisi kesehatannya untuk masalah gulanya ini? Bisa membantu nggak untuk lansia-lansia ini bisa menikmati makanan manisnya itu? Mungkin kalau untuk membantu menghilangkan penyakit mungkin nggak bisa ya, tapi si air putih itu bisa membantu memperlancar metabolisme tubuh. Jadi ketika mengkonsumsi kue tersebut ada batasan, tapi kan bisa dibantu sama minum air putih mungkin yang banyak. Jadi kayak apa sih, rasa aku pengen makan itu jadi hilang karena kan sudah kekenyangan sama si airnya gitu. Mungkin tapi kalau itu hanya ini aja sih, cuma simple mikirnya, tapi kalau untuk menghilangkan penyakit nggak bisa nih air putih. Cuma menjaga ini aja sih, menjaga biar metabolisnya tetap lancar gitu. Baik, jadi memang intinya kalau lansia ini boleh memakan makanan manis ya Mbak ya? Boleh dengan jumlah tertentu. Jadi para lansia ini bisa memakan makanan manis, cookies di hari lebaran. Monggo silahkan, jadi kan bisa menikmati makanan ini. Dengan catatan jumlah yang dimakan tidak boleh lebih dari 3 potong minimal, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh sekali-kali gimana ya, menahan atau memarahi gitu ya, kadang kan ya tidak baik ya. Oh jangan ini jangan itu, enggak. Kita akan bekerja sama dengan lansia itu juga, boleh makan silakan asal dibatasi dan dibantu juga dengan air putih yang lebih banyak, mungkin gitu. Nah Mbak Nela, siang ini sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan. Salah satunya nanti mungkin di event yang berikutnya ya, tentang gizi-gizi. Bukan hanya gizi yang dibutuhkan untuk di sesi lebaran aja, tapi pastinya di era COVID ini yang kita belum tahu sampai kapan COVID ini akan berlanjut, seperti itu. Nah, pada siang hari ini sahabat podcast Rumah Sakit Era Medica, kita sudah mendapatkan banyak jawaban dari Mbak Nela tentang tips-tips untuk menghadapi lebaran, terutama untuk makanan-makanan yang ada di rumah. Bagaimana sih cara makan makanan yang benar? Jadi dari perbincangan kita ini, kita bisa melihat bahwa yang pasti kita harus bisa memenuhi pola makan kita dengan baik, dengan 4 sehat 5 sempurna juga. Jadi jenis makanannya ya, nggak boleh manis-manis terus, nggak boleh terus makan yang junk food siap saji terus, enggak. Tapi kita juga harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Mulai dari telur, susunya juga dapat, kemudian sayurnya dapat, seperti itu. Dan yang pasti kita harus rajin-rajin berolahraga, meskipun kita hanya berjalan-jalan kecil saja untuk membantu tubuh kita membakar lemak tetap ada pembakaran kalori. Pembakaran kalori pada tubuh kita. Dan yang pastinya kita harus bisa menjaga manajemen stres kita. Supaya kita tidak stres, kita juga harus sering-sering berkomunikasi ya dalam keluarga kita. Dan yang pasti kita juga harus menambahkan suplemen. Baik itu untuk orang dewasa, lansia ataupun anak-anak, di mana suplemen ini disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap orang. Baik Mbak Nela, mungkin hari ini kita hanya bisa mengobrol sampai di sini saja. Kita akan jumpa lagi di berikutnya. Sahabat podcast Rumah Sakit Era Medica, mungkin pertemuan kita pada siang hari ini hanya sampai di sini saja. Dan pastinya akan banyak tips-tips lagi dari Rumah Sakit Era Medica untuk menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih Mbak Nela untuk waktu yang sudah diberikan. Kita tutup acara podcast kita pada siang hari ini dan kita harus tetap
Semangat! Halo sahabat Era